siang semuanya, saya Davina Salsafila, selaku pengajar BIPA 5 yang akan menemani kalian belajar hari ini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mengunjungi tempat yang seperti gambar di samping? Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kompetensi wisata Indonesia. Selamat datang di Gunung Bromo, salah satu keajaiban alam paling memukau di Indonesia. Terletak di Provinsi Jawa Timur, Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Tempat budaya dan alam berpadu dengan harmoni. Setiap pagi, matahari terbit di atas Bromo menghadirkan lukisan alam yang tak terlupakan. Kabut menyelimuti lembah dan gunung-gunung menjulang dengan anggun. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya pemandangan yang menakjubkan. Karena memang keindahannya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bromo juga kaya akan dengan budaya. Suku Tengger, penduduk asli di kawasan ini, menjaga tradisi turun-temurun. Mereka merayakan upacara Yandia Kasada, yang merupakan sebuah persembahan suci ke kawah Bromo untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu Candi Borobudur, yang merupakan sebuah mahakarya agung yang berdiri kokoh sejak abad ke-9. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan simbol kebesaran budaya dan spiritualitas Nusantara. Dengan lebih dari 2000 relief dan ratusan stupa, Borobudur bagaikan batu bata yang menceritakan perjalanan hidup manusia menuju pencerahan. Setiap ukiran memiliki makna. Setiap tangga adalah langkah menuju kebijaksanaan. Borobudur bukan hanya tempat wisata. Bagi umat Buddha, ini adalah tempat suci, tempat berdoa, tempat bermeditasi dengan keheningan. Bagi pelajar bahasa Indonesia, ini merupakan tempat belajar budaya tentang ajaran, moral, toleransi, dan kedamaian. Nah, untuk yang ketiga, ada Keraton Yogyakarta, yang merupakan jantung budaya Jawa yang masih berdetak hingga kini. Lebih dari sekitar istana, keraton merupakan simbol sejarah, seni, dan identitas masyarakat Yogyakarta. Dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, keraton menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal Sultan dan keluarganya. Setiap dinding, ukiran, dan gapura menyimpan filosofi Jawa tentang harmoni, keselarasan, dan keseimbangan hidup. Di sini, budaya bukan sekedar warisan, namun ia hidup dalam tarian klasik, suara gamelan, dan tutur santun para abdi dalam. Keraton merupakan tempat terbaik untuk belajar bahasa Indonesia dalam konteks budaya, dari sapaan yang halus, tata krama, hingga nilai kearifan lokal. Selanjutnya ada Tanah Toraja, yang merupakan sebuah wilayah pegunungan di Sulawesi Selatan, tempat di mana kehidupan dan kematian memiliki makna yang mendalam. Disinilah tradisi dan kepercayaan berpadu dalam harmoni yang unik dan sakral. Rumah adat Toraja disebut tongkonan, beratap melengkung seperti perahu. Bukan hanya tempat tinggal, tongkonan merupakan simbol asal-usul dan kehormatan keluarga. Ukurannya penuh warna dan makna, tentang matahari, kehidupan, dan alam. Di Toraja, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju alam roh yang disebut puya. Upacara Rambu Solo bukan sekedar duka, tapi penghormatan, penuh tarian, musik, dan simbol leluhur. Inilah bentuk cinta yang dalam, yang tidak terburu-buru akan berpisah. Nah, dan yang kelima ada Museum Indonesia, yang merupakan sebuah tempat yang menyimpan mozaik budaya dari Sabang sampai Merauke. Terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, museum ini adalah jendela untuk mengenal kekayaan bangsa. Di dalam museum ini, kita bisa melihat replika rumah adat, pakaian tradisional, senjata, dan alat musik dari berbagai suku di Indonesia. Dari batik Jawa, ulas Batak, sampai tenun ikat Nusa Tenggara. Semua dipamerkan dengan bangga. Museum ini mengajarkan bahwa Indonesia dibangun oleh keberagaman. Museum Indonesia bukan hanya tempat menyimpan benda lama.
Ia adalah ruang belajar, tempat para pelajar, termasuk pembelajar bahasa Indonesia, bisa memahami konteks budaya di balik setiap kata dan tradisi. Karena bahasa tak bisa dipisahkan dari budaya. Setiap ruangan membawa kita ke cerita berbeda, tentang rumah tangga, upacara adat, dan nilai kehidupan. Ada makna dalam setiap ukiran, simbol dalam setiap warna, dan pelajaran dalam setiap benda. Museum ini mengajak kita untuk tidak sekedar melihat, namun juga merasakan. Museum Indonesia adalah tempat di mana masa lalu hidup untuk masa depan. Mari pelajari bahasa Indonesia dan temukan kisah-kisah Nusantara yang tersembunyi di balik setiap artefak. Oke, untuk yang selanjutnya, saya ingin kalian mengingat kembali nama-nama tempat wisata yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tugas individu, saya menginginkan kalian untuk menuliskan pengalaman yang kalian miliki terkait mengunjungi wisata yang ada di Indonesia. Pengalaman tersebut dapat kalian tuliskan di laman Padlet yang saya kirim tautannya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Saya harap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, see you later.